Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Majalengka. Izin bertanya kepada Buya. Saya pernah melihat postingan satu ustadz yang mengatakan bahwa bermadhab itu tidak wajib. Salah satu buktinya bahwa masyarakat Indonesia yang mengikuti madhab Imam Syafi'i ketika adzan memakai adzannya Bilal. Sedangkan madhab Imam Syafi'i memakai adzannya sahabat Abu Mahdurah, yang mana lafaz adzannya berbeda dengan lafaz adzannya Bilal. Ustadz itu mengatakan bahwa bermadhab itu tidak wajib. Bermadhab hanya boleh-boleh saja. Mohon pencerahannya Buya mengenai adzan tersebut dan mengenai hukum bermadhab. Terima kasih. Bermadhab maknanya mengikuti ulama. Dan mengikuti ulama tentunya kita harus punya akal sehat. Ulama bagaimana yang harus kita ikuti? Kalau ada ulama di akhir zaman mengatakan saya berdiri sendiri, tidak urusan dengan ulama lain, saya tidak akan percaya. Karena apa? Belum teruji. Tapi kalau ada ulama yang sudah dinobatkan oleh orang lain, kemudian diikuti oleh yang lainnya, kemudian ilmunya dibahas, dikokohkan, itu baru ulama. Nah, bermadhab itu seperti itu. Ada Imam Malik, ilmunya diuji, muridnya mengerumuninya. Diuji ilmunya Imam Malik, terus sampai keluar. Pengikut murid-murid Imam Malik itu membukukannya. Dan murid Imam Malik alim juga. Ini jelas Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan sekedar seorang alim, dia belajar, ngafal Quran, baca hadis, lalu berjidat. Kalau tidak ada, siapa yang mengukuhkan? Kalau Imam Syafi'i kan diuji ilmunya. Diuji dari masa ke masa, lihat. Sehingga semakin pengikutnya mengukuhkan, berarti semakin kuat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal punya murid. Imam Ahmad sendiri muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik pun ternyata ketemu dengan Imam Syafi'i dari guru yang lain, dengan Imam Abu Hanifah. Jadi gitu, jadi sambung menyambung ilmu. Lah ini ada orang akhir zaman mengatakan saya mujtahid, saya tidak ada urusan dengan imam madhab. Loh, ilmumu dari mana? Bohong kalau tidak ngintip ilmunya imam madhab. Tak tahu yang dibaca adalah kitab Subulus Salam, sama ngintip ilmunya imam madhab, tapi gayanya mujtahid. Nah, ini kan kata ingin menandingi kerbau, begitu sini. Ingatnya, pantun jenaka. Ada kata pengen gede kayak kerbau. Dia itu siapa? Makanya ngikuti ulama itu ulama yang sudah teruji, ilmunya sudah dijelaskan. Makanya Imam Syafi'i dengan ilmunya teruji, Imam Malik ilmunya teruji. Kalau tidak teruji, nggak ada orang menyarai. Coba kalau saya punya omongan buku saya tulis, nggak ada yang mencari buku saya, nggak teruji. Biarpun dari Quran, enggak. Jadi maksud bermadhab itu ngikuti ulama. Ulama yang sudah teruji, makanya kita ikut ulama madhab Syafi'i. Ada di Maroko ulama madhab Maliki. Ada di India ulama madhab Hanafi. Seperti itu. Mengikuti para ulama. Jadi yang dimaksud bermadhab itu mengikuti ulama. Biarpun namanya orang awam, kadang ketemunya madhab-madhab yang enggak. Kadang enggak ketemu madhab Syafi'i, kadang ini. Ini dari bermadhab, jangan sampai kita mengelabui. Bermadhab itu kok menabikan imam. Oh enggak, justru kita itu harus kembali kepada kitabullah wa sunnah Rasulillah. Itu harga mati. Cuman cara kembalinya gimana? Lewat jalannya dong. Jalan sempit, jalan sesat, atau jalan terang, jalan jelas? Ya jalan jelas dong. Jelas gimana? Bagaimana cara memahami Quran yang hadis itu manhajnya siapa yang punya? Yang punya adalah Imam Madhab. Imam Syafi'i dengan kitab risalahnya punya manhaj. Usul fikih. Manhaj cara gimana memahami Quran hadis. Ini loh makanya kita kenapa ngikuti madhab Imam Syafi'i. Imam Malik juga punya manhaj. Imam punya manhaj. Dan antara manhaj dengan ada kurang lebih. Tidak ada pertentangan. Cuman cara pengembangannya saja sehingga ada khilaf. Dan khilaf antar imam madhab ternyata khilafnya adalah bukan khilaf bermusuhan. Tidak. Cara pandang yang berbeda. Latar belakang kehidupan atau lingkungan menjadi beda hukum. Sehingga kadang-kadang bertemu. Madhab Syafi'i ternyata bertemu dengan madhab Hanafi dalam segala banyak permasalahan. Itu biasa, tapi jelas kita harus ikut ulama. Kalau mengatakan saya tidak mau bermadhab, ente ikut siapa? Anda harus tahu bermadhab. Bermadhab itu mengikuti ulama. Kalau enggak itu gimana?
kitab Quran, saya ikut kitabullah, sunnah Rasulullah. Tidak ada orang lebih sombong dari dia. Memang Imam Syafi'i tidak ikut kitabullah, sunnah Rasulullah. Memang guru-guru mulia ini tidak ikut kitabullah, sunnah Rasulullah. Ayo, sombong banget ini orang. Semuanya mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Cuman caranya itu gimana? Kalau saya ngerti bahasa Arab, saya ngerti. Tapi kalau saya langsung dilepas dari perkataan ulama dikasih kutubus sittah sama Quran, saya tidak bisa melakukan sholat. Ayo. Saya harus ngintip perkataan para ulama yang sudah dibukukan dalam bentuk fikih, takrib, fotokorib, kemudian dan sebagainya. Enak tinggal sudah rinci arkanul wudu gini-gini. Semuanya ada dalilnya. Cuman kita tidak usah sibuk urusan dalil. Dalilnya sudah diurusi oleh ahlinya, para mujtahidin. Sudah tinggal makan kok ribet banget ini. Wah, ini gimana cara buat rotinya berapa on ini kelamaan. Dimakan saja selesai. Salat, beres. Ikut ulama. Saya percaya dia orang besar, orang hebat. Pasti benar insyaallah. Karena dia berijtihad. Kalaupun salah kan ijtihadnya dia, bukan ijtihad saya. Kalau ijtihad saya ngaco. Ijtihad, kalau ijtihad kalaupun salah dapat pahala. Yang penting kita tidak sengaja menyalahkan, membuat salah dalam berijtihad. Sudah selesai. Akhir zaman ini sampai derajat mengharamkan bertaklid. Innalillah. Ada macam-macam orang. Dia tidak memahami taklid itu beda dengan pemahaman kita. Mereka mengatakan ijtihad, masih taklid ijtihad. Hadisnya ikut Imam Bukhari, Sahihul Bukhari. Setelah itu dia mengatakan mujtahid. Mujtahid mana? Kalau mujtahid ketika Imam Syafi'i, ilmu hadisnya, mentashih hadis sendiri. Cari hadis benar atau tidak. Memahami dengan perangkat-perangkat lugah untuk memahami hadis lagi. Dikumpulkan hadis yang serupa. Ada yang bertentangan atau tidak sampai dikeluarkan satu hukum. Ini cuma baca qala Rasulullah, pemahaman sepintas langsung ada mujtahid. Ya jadi lelucon namanya. Setelah itu mengatakan ijtihad adalah haram dan sebagainya. Mulai agak luas mengatakan taklid haram, bermadhab haram. Lah ini ada bermadhab haram. Bermadhab bagi orang seperti kita yang tidak bisa langsung pada kitab wa sunnah menjadi sebuah keharusan. Dalam arti bermadhab mengikuti ulama. Mengikuti ulama. Saya bertanggung jawab. Ngomong begini, waktu saya ajarkan anak kitab Safinatun Najah. Saya bertanggung jawab kenapa? Kalau seandainya diminta untuk menjelaskan, saya akan mencari ulama, mencari penjelasan tentang dalil kepada ulama. Akan ketemu nanti. Cuma waktu kita ngajar anak-anak, nggak perlu, anak kecil. Yang penting sholat Allahu Akbar selesai. Dalilnya takbir, dalilnya ruku. Nggak jadi sholat, hanya ngafalin dalil nanti. Langsung jadi. Cuman saya yakin ulama punya dalil. Beres, ada dalil semuanya. Kalau masalah perbedaan dalilnya agak lemah, ini kuat, dan ini karena khilaf di antara para muhaditsin. Kemudian penanya, insya Allah penanya maksudnya baik. Tapi lihat, bermadhab adalah, ini sebuah keharusan. Kalau tidak kita tidak bisa ikut ulama. Ada yang mengatakan nggak mau bermadhab. Dia membuat madhab baru rupanya. Bahasanya kita perlu bermadhab. Madhab saya adalah tidak bermadhab. Makanya begitu kan sebetulnya. Tambah nggak jelas, nggak karu-karuan. Baik, kemudian dia kisah apa tadi? Adzan. Dia mencoba kalau ini kan madhab Syafi'i. Maksudnya pengen nyalahkan kamu itu madhab Syafi'i salah. Adzanmu itu bahasanya dia adalah adzanmu ikut Bilal bin Rabah. Sementara madhab Syafi'i ikut Abi Mahdhurah. Nggak tahu itu dari tinjauan dari pembahasan apa sih, kajian ilmiah seperti apa, seperti itu. Gini loh ya, adzan itu kan cerita adzan bagaimana kisah mimpinya siapa sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Zaid. Sayyidina Abdullah bin mimpi adzan. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mimpi. Lah adzannya Sayyidina yang dimimpikan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dan Sayyidina Umar bin Khattab adalah adzan yang selama ini kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Kemudian 4-2-2, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu 4-2-2-2-2, hanya terakhir la ilaha 1. Jadi 4-2-2-2-2-2 1. Itu adzan yang didengar dari Sayyidina Abdullah bin Zaid. Tapi Nabi pernah mengajarkan hadis Sayyidina yang disebutkan oleh penanya Abi Mahdhurah itu, adzannya adalah takbir Allahu Akbar 4, yang lain 2-2 cuman asyhadu alla ilaha illallah sama asyhadu anna Muhammadur Rasulullah jadi 4. Asyhadu an la ilallah, asyhadu an la ilallah itu 4. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman 4-nya ini adalah 2-nya pelan. Jadi gini, sebelum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, sebelum itu dia membaca istilah pelan. Asyhadu an la ilallah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah ini riwayat. Cuman dia nggak belajar madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i coba anak kecil baca. Kalau membaca adzan, di dalam membaca asyhadu alla ilaha illallah disunnahkan tarji',
membaca asyhadu Allah pelan sebelum terang-terangan, nggak keluar dari madhab, cuman tidak mengamalkan sunnah yang lainnya. Dan ini bukan khilaf, bukan menunjukkan ini Syafi'i bukan Syafi'ian. Ya, semoga Allah mengampunilah. Jangan bikin ragu deh orang beragama ini. Sudah, ini orang awam ini sudah orang kita ini orang awam sudah, insya Allah fil haq. Jangan bikin ragu-ragu urusan adzan dan sebagainya. Adzan Sayyidina Abi Mahdhurah itu masalah tarjih dalam madhab Syafi'i. Tarjih pun tidak harus, sunnah juga. Dan adzan sendiri juga sunnah. Sehingga kalau kita adzan setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Allah juga sah, selesai. Kalau ikut riwayat dari Abi Mahdhurah yang diajarkan Nabi, pakai tarjih. Sebelum mengucapkan asyhadu Allah, membaca asyhadu Allah. Jika asyhadu Allah 4 kali. Namanya tarjih. Tarjih adalah sunnah. Selesai. Nggak bertentangan kok. Jadi belajar hadis penting. Hadis tanpa fikih, wah gersang, bahaya banget. Belajar fikih nggak kenal hadis juga khawatir nanti ada riwayat-riwayat nggak benar. Jadi harus gabungan dong belajar. Jadi seperti itu. Apalagi kita sudah bicara tentang madhab-madhab seperti penanya tadi. Wah madhab itu lautan. Benar-benar betul lautan. Kita kadang-kadang tersesat. Akhirnya fahamnya setengah faham, akhirnya jadi ngaco. Sehingga manhaj kita dalam belajar ilmu fikih, karena fikih itu lautan luas, sesuai dengan madhab masyarakat kita. Syafi'i dulu. Jangan buru-buru belajar 4 perbandingan madhab. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid pergi satu kampung. Rupanya di masyarakat tersebut madhabnya adalah bukan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid pergi ke sebuah kota, rupanya di kota itu bukan madhab Hambali. Kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal lalu ditanya, apa yang kau kerjakan di sana? Ya Imam Ahmad, di kampung itu tidak ada yang mengikuti madhabmu. Maksudnya tidak mengikuti pendapat-pendapatmu. Terus apa yang kau kerjakan? Aku akan rubah mereka agar bisa mengikuti madhab kita. Maksudnya pengen bangga gurunya. Imam Ahmad marah, tidak, kau belajar madhab mereka. Wow, bijak. Karena orang awam sudah biasa dengan kebiasaannya, jangan dirubah. Kalau tiba-tiba kita pergi ke India, terus si santri Al-Bahjah pindah ke India sana, harus belajar madhab Hanafi. Jangan merubah mereka madhab Syafi'i. Begitu loh, jadi bijak itu perlu. Ini kadang-kadang orang Masya Allah bikin ragu. Yang saya bikin agak, kadang angkat suara itu, bikin ragu orang awam. Dipikir ibadahnya enggak sah, bermadhab haram, kadang-kadang sampai derajat begitu, taklid enggak benar. Wah, kok jadi salah semuanya? Semuanya perlu pembahasan ilmu dan penuh dengan ketawaduan. Tanpa harus merendah. Subhanallah, para imam hebat. Mereka saling menghargai. Bagaimana perbedaan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i? Banyak. Apakah ada permusuhan? Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Masalah batalkan wudhu, lihat. Sekarang di lapangan ribut batalkan wudhu. Imam Malik muridnya adalah Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Murid terdekat lagi. Ayo. Ini orang akhir zaman kok kerjaannya ribut dan permasalahkan ini. Menunjukkan kalau memang dia kurang bergaul dengan kita, bergaul dengan ilmu, akhirnya gampang menjustis hukum ini, sesat ini, na'udzubillah. Kita perlu belajar semuanya, apalagi saya yang sering ditanya sebanyak. Bahkan saya mengambil faedah. Sungguh kami mengambil faedah dari pertanyaan Anda semuanya. Sehingga ilmu yang selama ini lupa akan jadi ingat. Oh gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau saya tidak tahu, saya tinggal mengatakan tidak tahu, besok saya cari, kenapa susah. Makanya kami senang, makanya membuka pertanyaan itu sebetulnya saya ingin mengulang ilmu saya dan saya ingin belajar lagi. Ada pertanyaan saya tidak tahu, ya saya cari nanti, lumayan dapat ilmu baru seperti itu. Semoga Allah mengampuni. Yang bertanya, kepada yang bertanya saya mohon maaf, kami yakin Anda bukan bertanya karena Anda punya pembangkangan, tidak, justru Anda sepertinya Anda membaca di masyarakat ada seperti itu, lalu Anda hadirkan dalam bentuk pertanyaan, dan kami mohon maaf kepada siapapun. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.